pengembangan ataupun mengutamakan pendidikan di bidang saintek akan lebih diutamakan di sisi pemerintah. Di sisi pemerintah mengatakan bahwasanya tujuannya adalah menciptakan keadilan bagi negara berkembang. Sadari apa yang mereka sampaikan ataupun pemerintah sampaikan bukanlah hal yang sangat adil, bukan? Oke, apabila pemerintah mengatakan bahwasanya adil nggak harus sama. Tapi apakah fokus pada satu bidang pendidikan akan menjadi hal yang baik, hal yang adil bagi negara yang ada pada masyarakat berkembang? Tidak, bukan. Pemerintah menyatakan pengembangan fasilitas dan beasiswa bagi anak saintek tujuannya adalah memenuhi permintaan yang ada pada masyarakat. Akan buruk bukan apabila pemerintah menuruti ataupun memberikan fasilitas secara penuh, dukungan secara maksimal, padahal adanya dukungan tersebut tidak akan terjadi keseimbangan pada suatu negara ataupun akan ada perbedaan ataupun ketimpangan pada suatu satuan pendidikan di suatu negara. Akan buruk bukan apabila pemerintah menuruti permintaan yang tidak menciptakan keseimbangan pada sebuah negara berkembang. Oke, di sini mereka gagal menjelaskan. 2, adanya stigma masyarakat dalam mengagungkan saintek harusnya diadakan evaluasi agar adanya edukasi bagi orang tua maupun masyarakat lingkungannya. Bukan malah tetap menuruti adanya stigma masyarakat itu, bukan, agar adanya edukasi bagi orang tua maupun lingkungan biar mereka tidak memaksakan orang yang ada di sekitarnya untuk masuk saintek. Sadari nyatanya banyak sekali anak ataupun orang-orang ataupun pelajar mengalami salah jurusan dengan salah satu faktornya adalah mereka dipaksa oleh kedua orang tuanya. Oh anakku, kamu harus masuk saintek agar kamu pintar. Oh kamu harus bisa masuk kedokteran karena agar kamu dicap pintar oleh masyarakat sekitar ataupun relasi kerjaku anakku. Sedangkan hal itu tidak akan baik, bukan? Akan buruk apabila mereka mengerjakan suatu hal hanya karena mengikuti standar ataupun stigma masyarakat. Bayangkan apabila ada dokter, arsitek, banyak hal lain sebagainya, namun tercipta bukan karena adanya tujuan mereka ataupun niat baik dari hati diri mereka, namun hal ini karena paksaan orang tua ataupun paksaan dari masyarakat sekitarnya. Tidak akan ada yang dapat memastikan bahwasanya tujuan mereka belajar bukan karena mereka ingin belajar dengan serius ataupun bekerja di maksimal pada kemudian hari, namun bisa jadi mereka hanya masuk ke saintek karena paksaan dari orang tua ataupun memenuhi standar orang yang ada sekitarnya. Akan ada juga orang yang berlomba-lomba untuk masuk stigma agar mendapat privilege masuk saintek hanya untuk mendapat privilege bahwasanya aku anak saintek, aku anak yang pintar, aku anak yang bisa masuk saintek karena lebih sulit, sedangkan dua-duanya sebenarnya sama-sama sulit dan jujur yang terhormat. Namun mereka akan berlomba-lomba, ada potensi mereka berlomba-lomba untuk masuk jurusan saintek hanya untuk mendapat privilege dan diutamakan oleh pemerintah karena mereka mendapat fasilitas yang lebih dari pemerintah. Akan buruk bukan? Jadi tidak ada yang dapat memastikan bahwasanya mereka belajar pure karena keinginan mereka ataupun potensi mereka, namun adanya potensi mereka bahwasanya dipaksa oleh kedua orang tua ataupun hanya untuk memenuhi masyarakat sekitar ataupun mendapat privilege dari pemerintah. B, pemerintah bilang bahwa adanya kekurangan beberapa aspek di negara berkembang seperti kesehatan, infrastruktur, dan banyak hal lain sebagainya. Sadari, mereka tidak menyampaikan akan ada juga ketimbangan dalam penegakan hukum, kondisi psikologi masyarakat, dan banyak hal lainnya. Sedangkan hal-hal ini sama-sama urgensinya di tengah masyarakat berkembang, bukan? Namun mereka hanya menyampaikan dari satu sisi saja. Kurangnya penegakan hukum, komunikasi antar masyarakat, psikologi masyarakat yang kurang baik, dan lain sebagainya juga merupakan pondasi dalam suatu pemerintahan pada negara berkembang itu sendiri, bukan, ataupun pada daerahnya itu sendiri, bukan. Jadi pemerintah gagal menyampaikan dalam dua sisi. Pemerintah hanya menyampaikan dari satu sisi saja dan juri yang terhormat. Mereka gagal. Oke, memasuki kontribusi saya dalam perdebatan, saya akan menjawab mengapa perlu ada keseimbangan antara pendidikan sosum dan saintek. 1, negara berkembang harusnya fokus pada semua aspek pendidikan, tidak hanya fokus pada sosum ataupun saintek, karena akan adanya dampak yang berkepanjangan ataupun dampak yang akan terjadi apabila fokus ini hanya dikerjakan pada satu bidang saja. Negara akan kehilangan berbagai aspek tenaga kerja dengan potensi maksimal karena para anak sosum tidak mendapat fasilitas secara maksimal. Mereka akan menganggap bahwa dirinya sendiri, aku gagal dalam masuk saintek, jadi aku harus sosum, jadi aku tidak akan mendapat fasilitas yang maksimal dari pemerintah ataupun tuntutan dari masyarakat. Seperti hakim, duta besar, filsuf, hingga psikolog. Sedangkan para aktor-aktor yang saya sebutkan tadi adalah aktor-aktor yang akan bekerja ataupun memainkan sebuah pengaturan yang ada pada negara tersebut ataupun kebijakan-kebijakan yang akan mereka buat pada sebuah negara berkembang untuk mengatur sebuah sistem cara bekerja dalam sebuah negara berkembang. Akan buruk apabila mereka pada sebuah negaranya sendiri tidak memiliki fasilitas pendidikan yang baik di sosum karena pengutamaan pendidikan di negaranya sendiri akan difokuskan kepada saintek. Akan buruk apabila sebuah negara berkembang pemegang kendalinya tidak mendapat fasilitas pendidikan dengan baik pada negaranya sendiri. Dan mereka akan membandingkan dirinya sendiri bahwasanya hakim, duta besar, dan filsuf hingga sebagainya itu akan buruk, jadi aku akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Jadi hal ini akan menjadi hal yang sangat buruk. 2,
Negara berkembang membutuhkan juga tenaga kerja hasil dari pendidikan sosum bukan untuk memajukan negara berkembang. Negara berkembang sangat butuh sekali dukungan dari negara maju ataupun negara yang ada pada sekitarnya bukan untuk memajukan negaranya sendiri, mulai dari hubungan persaudaraan, hubungan perekonomian, dan banyak hal sebagainya. Akan buruk apabila pengaturan hubungan pada negara berkembang memiliki hubungan yang buruk oleh negara sekitarnya atau negara maju. Mereka tidak akan memiliki dukungan secara penuh ataupun diplomasi yang baik pada negara-negara yang ada sekitarnya dan negara lain bukan. Akan buruk juga apabila pendidikan yang anak sosum akan tidak mendapat fasilitas dengan baik karena mereka tidak mendapatkan fasilitas dengan baik dan mereka akan mengerjakan ini dengan tidak baik juga. B. Sadari adanya pemerataan dokter, infrastruktur maju, dan lain sebagainya dikendalikan oleh anak-anak sosum bukan? Mengapa? Anak sosum juga memiliki hak ataupun kewajiban dalam pembuatan keputusan RAB, persetujuan pembangunan, dan perpindahan banyak hal lainnya yang harus diputuskan oleh anak-anak sosum bukan? Karena pemegang negara akan dipegang oleh anak-anak sosum, sedangkan anak-anak saintek akan menjadi anak-anak yang bekerja ataupun mengerjakan suatu hal itu sendiri, sedangkan keputusan dipegang anak sosum. Akan buruk apabila fasilitas ataupun beasiswa tidak diberikan secara merata bagi aspek pendidikan. Seperti misalnya pemerintah menyatakan pembangunan kereta Wus akan baik apabila akan adanya terjadi keseimbangan apabila kesetujuan dari anak sosum dan pembangunan dari anak saintek tidak akan berjalan apabila hanya bekerja dari salah satunya, ataupun misalnya pembangunan IKN. Apabila pembangunan IKN hanya dibangun oleh anak saintek, hal ini tidak akan dapat terrealisasikan dengan baik karena tidak mendapat persetujuan ataupun perizinan dari kebijakan-kebijakan negara yang dipegang oleh anak-anak sosum. Sedangkan akan baik apabila pembangunan IKN disetujui oleh anak sosum dan anak saintek mengerjakan. Jadi akan ada keseimbangan antara anak sosum dan saintek apabila mereka mengerjakan dua hal ini secara bersamaan. Maka kami dari oposisi percaya bahwasanya adanya keseimbangan pendidikan antara anak sosum dan saintek sangatlah penting. Maka bangga menjadi tim oposisi.